98 ke 2024 itu telah berpisah dengan kita 26 tahun kurang lebih. Apa yang Bang Iqbal banggakan sebagai aktivis 98 sehingga ada kaitannya dengan tema yang kita angkat itu, aktivis 98 mati suri atau sudah kenyang dengan hasil perjuangannya? Sebenarnya belum kenyang dan tidak mati suri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di layar HP Anda satu program baru dari DAU Podcast, yaitu program Seramo Demokrasi, program yang mengupas Aceh dari masa ke masa. Hari ini telah hadir di studio kita Iqbal Selian, seorang aktivis 98 yang cukup berpengaruh dari pergerakan mahasiswa bahkan pergerakan masyarakat pada pergerakan pasca reformasi di Indonesia. Kita menyapa Bang Iqbal. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam Teguh Akmal. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Terima kasih telah mengundang kami kembali di program DAU Podcast pada hari ini. Baik Bang Iqbal, ini kan kita berbicara tentang Aceh. Tentu tidak bisa terlepas Aceh ini dari masa lalu. Kira-kira Bang Iqbal yang telah bergerak dengan teman-teman mahasiswa di saat pasca reformasi, kita ingin tahu juga apa yang memotivasi pergerakan aktivis pada waktu itu yang terkini itu di label sebagai aktivis 98. Bagaimana dengan pergerakan santri, pergerakan pemuda-pemuda yang di luar kampus, dan masyarakat itu sendiri? Awalnya ini memang peran yang muncul itu hanyalah tataran mahasiswa. Oh iya. Awalnya mahasiswa yang melakukan demonstrasi, kemudian melakukan pergerakan-pergerakan, kemudian komunikasi antar kampus, melakukan rapat-rapat di masing-masing kampus, kemudian rapat di satu kampus, semua kawan presiden mahasiswa ketika itu atau ketua senat mahasiswa. Kalau presiden mahasiswa belakangan, ketua senat mahasiswa itu diundang untuk melakukan rapat-rapat membicarakan tentang pergerakan Aceh. Itu mahasiswa awalnya. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata rekan-rekan masyarakat Tempu Ulama Dayah ingin berperang ketika itu, bahkan sampai kepada pelajar ingin berperang ketika 97-98, apalagi penekannya itu di 98 nampak sekali sampai ada sidang umum Karma dulu, sidang umum Karma yang dilaksanakan di asrama haji itu sidang pemuda dan masyarakat Aceh serantau sedunia. Itulah mungkin dulu munculnya, lahir sampai muncul yang kita label dengan Sirah, ya. Kemudian dibuat menjadi presidium. Bukan Kompas itu ya? Wah, itu Kompas. Kompas waktu itu Kompas. Ingat tahun sekitar 2000-an atau 99. Oke. Ketika mahasiswa dan pelan-pelan terlibat juga pelajar, dan ini pengaruh dampak perjuangan ini juga didukung oleh santri bahkan masyarakat. Apakah pergerakan ini person to person atau ini mulai bergerak simpul-simpul mahasiswa, simpul-simpul masyarakat secara kolektif menyuarakan sama? Awalnya ini adalah person, kemudian mahasiswa merasa kita tidak boleh bergerak sendiri. Kemudian muncul ide untuk datang ke dayah-dayah, hingga ketika itu muncullah dan rupanya rekan-rekan dayah pun santri termotivasi. Iya. Ketika itu mahasiswa bergerilya, bergerilya ke dayah-dayah, muncullah ketika itu kalau saya tidak salah namanya RTA, Rabitah Taliban Aceh. Tentu Akmal salah satu pelaku sejarahnya, Tengku Bulkaini, pelaku sejarahnya sebagai koordinator RTA ketika itu. Nah, kemudian
ketika sudah santri bergerak, santri pun mau berbuat dan santri mau bersuara, muncul lagi masih adik-adik siswa. Kalau saya tidak silap ketika itu demo pertama sekali itu muncul di Biren, itu di dilabel dengan KAPA, Kesatuan Aksi Pelajar Aceh. Itu saudara Andris, ya. Saudara Andris yang mengkoordinir itu. Bahkan selain KAPA ada ketika itu namanya separatis. Separatis. Apa pula itu separatis? Dimunculkan ya kalau saya tidak silap rekan kita Topik Abda itu yang menjadi yang tergabung dalam Karma. Dia sampai melebori solidaritas mahasiswa pelajar untuk rakyat yang tertindas. Dan terakhir semua baper aksi ini mendapat restu dari Ikatan Ulama yang disebut. Bahkan ketika itu mahasiswa pun sudah berpikir, mahasiswa sudah bergerak, santri sudah bergerak, pelajar sudah bergerak. Lantas bagaimana kita menyatukan pemikiran orang tua kita, ulama Aceh? Maka terbentuklah dulu UDA. Apa itu? Itu Himpunan Ulama Dayak. Itu dimunculkan oleh pertama kali pendirinya adalah Abu Banton, Pak Sayyidina. Allahumma yarham. Ya, mudah-mudahan kita kita berikan doa Al-Fatihah tentunya kepada beliau salah satu menjadi motivator dan motivator ulama yang menyuarakan masyarakat Aceh jangan lagi tertindas. Sekian banyak simpul pergerakan Bang Iqbal, mulai dari mahasiswa, tentu mahasiswa antara satu kampus dengan kampus yang lain juga akan terjadi background perjuangannya yang berbeda-beda. Lain pula antara kampus dengan siswa, antara para pelajar dengan santri-santri dengan para ulama. Dengan kian bervariannya pergerakan ini, apakah misinya masih sama atau jangan-jangan perjuangannya masing-masing dengan visi misi yang berbeda? Dulu misinya sama. Misinya sama, Aceh tidak lagi mau ditindas. Aceh butuh merdeka itu bahasanya merdeka dalam artian bukan harus berpisah kita dengan negara ini, tapi bebas dari segala hal, jangan lagi ditindas, keadilan harus diberikan kepada Aceh. Nah, ternyata penekanan yang dilakukan, pressure yang dilakukan oleh mahasiswa ketika itu tidak ada diopen oleh pemerintah pusat. Makanya muncul pergerakan yang baru meminta Aceh merdeka. Nah, mengantisipasi itu pun mahasiswa terus berpikir sampai diadakan Kongres Masyarakat dan Pemuda Aceh Serantau yang namanya Kompas. Nah, disitulah muncul SIRA. Terakhir supaya ini bisa terakomodir semuanya, maka SIRA itu muncul untuk menengahi. Karena ketika itu kawan-kawan gerakan Aceh Merdeka di bawah naungan ayah kita itu kita label beliau dengan ayah, yaitu Tunku Abdullah Syafi'i. Ketika itu pergerakannya pun sangat mulai sudah nampak ke permukaan, karena dia lihat mungkin mahasiswa pun kok udah bangkit nih sekali itu ketika mahasiswa sudah bangkit dan mereka pun mau bangkit untuk menyerukan Aceh Merdeka, dan mahasiswa pun menyerukan referendum supaya ini bisa damai penyelesaiannya. Sampai ketika itu saya ingat Tengku Abdullah Syafi'i almarhum Allah yarhamuhu memberikan sepucuk surat kepada kami di Karma. Sepucuk surat disampaikan oleh kurir kepada kami. Tolong kalian koordinir bagaimana supaya bangsa ini bisa kita satukan. Saya teringat sekali tulisannya itu di secari kertas, itu membuat, itulah namanya kami buat dulu oleh rekan-rekan saudara Muaram, saudara Islamuddin, Sekjen Karma, saudara Topik Abda, dengan nama Duk Nangro. Itu yang dilaksanakan di PD ataupun di Tepi Raya. Bang Iqbal, dari review sejarah yang abang sampaikan, terlihat bahwa GAM, Gerakan Aceh Merdeka, memang orientasi dari perjuangannya adalah kata merdeka. Sementara merdeka dalam tanda kutip yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah bagaimana melepaskan diri dari penindasan, ketidakadilan dan ketimpangan dari pusat. Lantas, bagaimana mengaitkan ini misi yang berbeda? Bagaimana menyelesaikan case demi case ketika berhadapan dengan aparat, di mana GAM dianggap sebagai separatis yang harus dibumi hanguskan, sementara mahasiswa dalam tanda kutip merdekanya punya orientasi yang berbeda, juga dilabelkan sebagai bahagian daripada underbownya GAM.
kami terus membantah hal itu ke rekan-rekan mahasiswa, terus membantah hal itu karena dulu kita terus bergerak di bidang kemanusiaan. Lahirlah ketika itu namanya Posko Mahasiswa Peduli Rakyat Aceh. Jadi apabila ada intimidasi ataupun ada perselisihan antara pihak keamanan dengan pihak-pihak GAM, selalu kita berada di tengah. Jadi kami coba terus menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwasanya mahasiswa itu berada di tengah-tengah. Makanya kami menuntut, makanya dulu ke tempat muncul isu referendum Aceh. Jadi supaya karena sudah kuat keduanya, ini mempertahankan, ini ingin merdeka, maka mahasiswa dan pelajar atau pemuda Aceh dan bahkan rakyat Aceh mengambil jalan tengah. Itu kita lakukan referendum. Apapun hasilnya harus kita terima, dan kita memang harus gentleman. Kalau memang ketika itu direstui oleh pemerintah, ini kita lakukan. Makanya dan kita buktikan bahwasanya Aceh itu, masyarakat Aceh itu tidak pro terhadap kekerasan, tidak pro terhadap huru hara. Itu terbukti ketika kita melaksanakan. Saya teringat ketika itu Tengku Akmal yang menjadi MC pembicara yang ketika itu tahun 99, dan saudara Adris yang ketua KAPA itu, dia adalah koordinator pengibar referendum Aceh ketika itu. Nah, ketika kegiatan SUMPR itu berjalan, yang dilabeli oleh masyarakat mungkin sekitar 1 juta umat yang hadir, 1 pot pun Tengku Akmal tidak pecah. Mungkin Tengku Akmal pun sempat memberikan saksi kepada masyarakat, pada dunia. Bahkan saya diwawancarai oleh ketika itu oleh CNN, Reuters, banyak media asing mengatakan bagaimana ini bisa seaman demikian pelaksanaannya, tidak ada apapun. Mereka masyarakat datang dengan ayam, dengan adem ayam, pulang pun dengan adem ayam tanpa ada merusak apa-apa. Betul. Ini semua pergerakan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus, Bang Iqbal. Ketika Abang mereview sejarah masa lalu, ini seakan begitu dekat Bang Iqbal dengan sejarah itu ya. Tapi kan ada perjuangan yang seakan-akan itu stagnan, termasuk referendum itu sendiri tidak terjadi. Bagaimana perasaan Bang Iqbal? Sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa, saya rasa itu stagnan, tidak stagnan, karena pemerintah pusat ketika itu sudah berani membuktikan bahwasanya dia akan mencoba adil. Itulah kita diserahkanlah kita untuk otonomi khusus, kemudian diberikan label pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Pemerintah berusaha kembali mengambil jalan tengah agar tidak isu referendum dan isu merdeka ini tidak menguat lagi. Maka inilah kemudian mungkin satu pelajaran bagi kita tentunya karena tsunami Aceh. Mungkin itulah banyak kemarin sehingga mahasiswa pun falling down, kemudian menerima. Artinya apa? Sebenarnya hasilnya sudah ada. Cuman cara kita mengelola dan pemanfaatannya tidak selesai. Ya kan, diberikan kita otonomi khusus sekian puluh tahun, sampai hari ini semua euforia kan terlalu berlebih sudah dapat, tapi tidak mengingat untuk persiapan pembangunan masa depan Aceh. Jadi itu kembali kepada kita masyarakat Aceh juga. Ya, ketika kue sudah diberikan sebaik-baiknya, seenak-enaknya, donat itu sudah enak kita merasakannya, tapi lupa kita menyisakan bahwasanya ada yang harus kita sisihkan. Betul. Untuk masa depan. Betul. 26 tahun pasca 98 sampai dengan 2024 ini Bang Iqbal, ketika pergerakan ada sebahagian dari sahabat-sahabat kita juga berpisah dengan keluarganya, ada yang diculik, ada yang ditembak, ada yang sampai dengan saat ini tidak ditemukan di mana keberadaannya. 98 ke 2024 itu telah berpisah dengan kita 26 tahun kurang lebih. Apa yang Bang Iqbal banggakan sebagai aktivis 98 sehingga ada kaitannya dengan tema yang kita angkat itu, aktivis 98 mati suri atau sudah kenyang dengan hasil perjuangannya? Sebenarnya belum kenyang dan tidak mati suri juga ya, karena pengorbanan seperti rekan kita almarhum Juanda, kemudian Mus Mulyadi di Hukum Daya, itu pengorbanan yang mereka lakukan, itu insya Allah bisa kita nikmati dan kita pun apakannya. Cuman
calling down saja seperti ini, calling down dan mahasiswa atau aktivis 98 yang hari ini ada wait and see terus, tapi terlalu lama wait and see-nya, sehingga maka dilabeli oleh Tunku Akmal mungkin menjadi mati suri. Ya kan, banyak praktisi kawan-kawan dari aktivis 8 sudah banyak dipraktisi jadi pengusaha, bahkan di akademisi banyak. Cuman bergerak dalam politik praktis kita kurang. Itu mungkin kawan-kawan kita masih bisa dihitung berapa itu. Apakah bisa disebut bahwa antara konsep perjuangan 98 itu dengan goal yang dituju itu ada yang melenceng? Dengan kondisi bahwa jabatan-jabatan publik yang sedianya di sana bisa menelurkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dan kesejahteraan rakyat, tapi ini dikudeta oleh yang sebahagian dalam tanda kutip yang tidak tahu tentang bagaimana historis Aceh sebelumnya. Lale nindi lale benar karena kuenya lale dan terbuai dalam menikmatinya kita. Kemudian tidak teringat apa tentang akan tugas yang pernah dilabel kepada kita. Makanya mungkin kita sama-sama teringat ketika kita sempat dipercayakan memimpin Aceh, salah satu aktivis 98, siapa kita tahu sama-sama Lale. Jadi itu untuk pergerakan bagaimana Aceh ini bisa lebih baik lagi. Jadi itulah mungkin maunya ke depan ini Lale ngempeng lah. Betul. Aktivis. Kemudian seluruhnya yang terlibat dalam pergerakan itu supaya bisa kembali berpikir ke depan. Jadi ada pun yang ikut dalam politik praktis maunya tetaplah berjuang mengisukan untuk meluruskan persoalan-persoalan yang masih tersisa, yang belum selesai kita perjuangkan sampai hari ini. Boleh dikatakan bahwa legasi yang ditinggalkan oleh 98 ini sudah berakhir atau belum usai, sehingga perlu ada regenerasi, yang mana aktivis 98 dulu itu memang meninggalkan kenangan perjuangannya yang cukup melelahkan. Aktivis meninggalkan pergerakan yang cukup melelahkan dan sudah punya hasil menjaga otonomi khusus Aceh. Tentunya regenerasinya ini pun harus matang. Ya kan, regenerasi ini harus matang supaya apa yang kita tinggalkan dan sudah kita hasilkan dari pergerakan 98 yang sudah berjalan selama 26 tahun ini ditata kembali. Ini yang perlu ditata kembali untuk regenerasi agar supaya istilahnya kalau sekarang kan Gen Z itu bisa tahu apa yang sudah kita buat dan apa yang mereka harus lakukan ke depan. Betul. Bang Iqbal, dalam fenomena yang kita lihat hari demi hari, ketika generasi silih berganti, waktu yang terus berputar, ya, sejarah itu kan akan menjadi masa lalu. Bagaimana pandangan Bang Iqbal merasakan tidak bahwa pergerakan 98 itu aktivis-aktivis yang masih tersisa ini dianggap eksistensinya tidak dibutuhkan ketika yang mengisi ruang-ruang publik itu adalah orang yang historis, yang putus sejarahnya tentang pergerakan aktivis 98 dulu. Berarti kecerdikan ini sebenarnya. Berarti aktivis 98 kurang cerdik. Bisa diisi orang lain. Hari ini kita yang mengisinya. Jadi saya tidak mengatakan sejarah itu adalah masa lalu. Saya akan mengatakan sejarah itu adalah cermin bagi kita. Kalau kita melihat sejarah sebagai cermin, maka kita bisa selalu untuk menata cermin itu tidak akan bisa pecah. Kenapa? Agar terlihat, oh ini yang sudah aku perjuangkan itu. Maka ini dengan ini aku menjaganya. Nah, ketika itu kita jaga dengan baik, insya Allah celah-celah yang dimiliki orang-orang yang tidak membekas dalam perjuangan dulu bisa kita tutupi. Oke. Terlepas dari cerdik dengan tidaknya, kan dalam bahasa di lapangan kan tidak cukup dengan pandai, tapi pandai-pandai Pak Iqbal. Harus cerdas ya. Nah, sekarang kan Bang Iqbal pernah mengatakan tadi bahwa ada pucuk surat ya yang dititip lewat kurir oleh almarhum Tunku Abdullah Syafi'i, bahwa beliau menitip pesan bahwa
pergerakan mahasiswa itu menjadi satu organ penting ya, agar sinergik. Pergerakan senjata ada di Gerakan Aceh Merdeka, pergerakan civil society ada di mahasiswa dan masyarakat. Kalau abang menceritakan itu, seakan-akan suatu saat apapun hasil tentu akan dengan semangat kebersamaan membangun Aceh. Tapi hari ini, Bang, abang merasakan tidak kalau ada klaim-klaim dari orang per orang yang merasa diri bahwa perjuangan itu hanya ada dilakukan oleh orang yang ada di hutan? Pandangan abang? Perjuangan itu dilakukan oleh orang-orang yang di hutan, itu sisi pandangan mereka. Tapi dengan adanya surat yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mereka pun ingin bertukar pikiran. Sebenarnya apa porsi apa yang diberikan oleh mahasiswa untuk bagaimana supaya pergerakan ini tidak separatis yang dianggap oleh orang. Saya rasa karena adanya Duk Nanggro itulah maka pergerakan aktivis GAM di lapangan ketika itu bisa agak melunak. Kemudian tapi mereka mencoba berjuang dengan diplomasi. Alhamdulillah itu saya rasa kemudian penting munculnya kemarin untuk melaksanakan Duk Nanggro itu adalah untuk menyatukan semua panglima-panglima daerah itu supaya jadi satu visi untuk berjuang ke depan. Bahwasanya disitulah maka bisa kita membagi mereka berjuang lewat pergerakan yang mereka jalankan, dan mereka pun harus menganggap kita pun yang civil society ini berjuang untuk rakyat Aceh juga. Nah, alhamdulillah itu sudah bisa. Mereka sudah mau mengerti tentang apa yang kita perjuangkan. Artinya ada sisi perjuangan yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Itu memberikan demokrasi untuk Aceh ke depan itu lebih baik lagi. Bang Iqbal merasakan tidak, kalaupun ini bukan dianggap sebuah hasil yang akhir, tapi ketika ini dilalui, Bang Iqbal merasa nggak 98 aktivis 98 itu menikmati tidak hasil perjuangannya ketika sampai dengan hari ini? Dalam berjuang itu tentunya namanya berjuang tanpa pamrih. Oh gitu. Kan itu kita berjuang tanpa pamrih. Dulu nggak pernah teringat berjuang itu adalah dari ini ke depan. Nah, jadi saya rasa tidak ada yang perlu kita sesalkan di perjuangan. Gitu ya. Nah, cuman kita sudah berbuat sedikit untuk Aceh supaya bagaimana Aceh itu lebih baik lagi, dan bagaimana generasi kita ke depan bisa melanjutkan yang sudah kita buat ini. Nyobu kata nak lampingat ini ada dulu. Ketika mereka mau makannya bagaimana? Menikmatinya bagaimana? Menikmati jangan dengan cara yang salah. Iya. Artinya perjuangan masa lalu itu boleh kita sempat nikmati, tapi yang paling penting adalah dinikmati oleh generasi-generasi kita. Bang Iqbal bisa nggak sebelum mengakhiri nanti, Bang Iqbal coba jargon slogan perjuangan itu, mahasiswa gimana? Mahasiswa bersatu, jangan dikalahkan. Bisa nggak kita ingin dengar sejauh mana volumenya masih menggema ya? Hidup mahasiswa. Oh gitu ya, hidup mahasiswa ya. Mahasiswa bebas dari tertindasan. Jadi semangat terus. Semangat terus, iya. Semangat terus kalau kita melakukan pada generasi kita. Memang dengan semangat perjuangan generasi muda itu yang notabene digerakkan oleh mahasiswa itu tidak boleh layu. Bang Iqbal melihat tidak bahwa semangat yang masih membara pada diri Bang Iqbal dan kawan-kawan ya, kita melihat Bang Taufik Abda, Bang Islam Mudin dan kawan-kawan itu masih punya semangat yang sama ya. Bang Iqbal melihat tidak bahwa itu tidak tertransfer pada generasi-generasi pasca kita? Ya mungkin proses ya, proses saja yang belum sampai ke mereka. Tapi toh ketika ada isu-isu penting dalam masyarakat, mahasiswa pun saya lihat sekarang mau bergerak. Seperti kejadian baru-baru ini tentang persoalan yang di amandemen undang-undang kemarin itu berarti mahasiswa cepat. Gitu. Betul. Saya rasa beda posisi saja, tapi yang jelas generasi kita sekarang ini tetap mereka mau berjuang. Masih berjuang. Nah, pandangan Bang Iqbal 10 sampai 15 tahun terakhir pasca damai, bagaimana Bang Iqbal lihat demokrasi di Aceh? 10 sampai 15 tahun yang lalu ke depan, saya rasa ini mungkin kita sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi.
Artinya apa? Marilah kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, contoh yang baik kepada dunia luar, bahwasannya apapun perhelatan apapun yang akan dilaksanakan di Aceh itu selalu penyelesaian akhirnya itu indah, tidak dengan kacau. Maka sama-sama kita ketahui ini sudah mulai berjalan. Ya, mari kita menerima perbedaan ini sebagai satu kebaikan yang memang itu harus kita jalani, itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua, baik buruk ya. Baik buruk takdir itu yang mana yang mau kita nikmati. Nah, kalau mau kita nikmati yang baik, maka ya, kita berlaku baik. Kenapa timbul pernyataan kemana aktivis 98 mati suri atau sudah kekenyangan? Karena pasca damai Aceh, demokrasi di Aceh itu terlalu tajam terjadinya polarisasi. Yang notabene di 98, 99 hingga 2000-an itu mahasiswa dengan tokoh-tokoh badan beraksi itu mampu menyatukan, bukan hanya sama-sama mahasiswa, tapi mahasiswa dengan siswa, santri, ulama menyatu menuju satu titik tujuan. Tapi kenapa ketika perdamaian dan demokrasi ini berjalan justru polarisasi semakin tajam? Karena ya mungkin banyak orang yang belum siap melihat Aceh itu sejahtera. Banyak mungkin orang tidak nyaman melihat Aceh itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang harus kita bentengi agar kita tidak terus terpengaruh dengan pola orang. Maka apa visi dan misi kita untuk membangun Aceh lebih baik ke depan itu, ya itu yang kita jalankan. Nyatulah kita lagi. Menyatu, jangan lagi hidup masing-masing. Jangan daya-daya santri-santri, mahasiswa-mahasiswa, praktisi-praktisi, jangan nyatu kita. Menyatu kita untuk melihat Aceh ke depan untuk lebih baik lagi. Maka harus pandai kita membantah bahwasanya kalau keinginan orang untuk mengaduk kembali Aceh ini kepada arah yang tidak baik. Maka ketika ini sekarang ini adalah waktunya kita akan memilih pemimpin yang baru Aceh ke depan. Nah, bisa tidak menampung aspirasi keseluruhan siapapun nanti, tapi bukan karena pemikiran pribadinya, tapi dia menerima masukan ataupun ide-ide dari siapa saja untuk membangun Aceh pada arah lebih baik lagi. Maka manfaatkan semuanya, ajak semuanya, siapapun yang jadi pemimpin ke depan. Betul. Nanti jangan keakuan tinggi. Jika keakuan tinggi, maka kita susahkan itu. Bang Iqbal punya keyakinan bahwa dengan sisa teman-teman aktivis 98 yang ada ini, ya kan masih ada rekan-rekan yang masih konsisten ya, walaupun kadang tidak terlibat di jabatan-jabatan publik secara formal. Bang Iqbal bisa bertahan di SKPD ya. Ada rekan-rekan yang di kampus, ada yang di DPR, atau ada yang menjadi pengusaha. Punya keyakinan tidak bahwa sebelum ajal kita semua menjemput, kita melihat Aceh ini akan kita wariskan dalam kehidupan yang sejahtera sebagaimana harapan Nabi menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Saya yakin, karena saya lihat semuanya mengambil peran masing-masing tapi untuk kebaikan. Ya, di praktisi, di usahawan, di DPR, beberapa kawan kita, semua saya lihat. Kemudian yang di luar pemerintahan memberikan masukan kepada pemerintah, seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, Taufik Abdan misalnya. Kemudian ada Inong Aceh, Cur Asmaul Husna, semuanya bergerak masing-masing untuk kebaikan Aceh. Saya rasa semuanya kita punya peran masing-masing, dan insya Allah Aceh itu akan lebih baik lagi. Tapi kan fenomena yang kita lihat hanya karena perbedaan dukungan 01 dengan 02 antara Umbus Syekh Fadil dengan Muallim Dekvan, terjadi perbedaan pilihan itu berdampak pada terjadi pergesekan juga antara aktivis 98 dengan rekan-rekan. Saya rasa tidak.
ini adalah pola. Nah, ini adalah pola. Insya Allah pada waktu yang dia akan indah. Apa jaminan Bang Iqbal? Apa jaminan? Ketika A yang menang pasti B akan dirangkul. Ketika B yang menang pasti A yang dirangkul. Jangan Bang lihat fenomena secara nasional. Ya, saya yakin karena saya yakin rekan-rekan kita itu sudah masa lalu kemarin itu saya katakan menjadi cermin itu tidak akan terulang lagi ke depan. Saya insya Allah semua kita akan bersatu kembali. Baik Bang Iqbal, bahwa kondisi hari ini Abang punya keyakinan bahwa silahkan hari ini berdinamika, aktivis 98 mau ke 01, mau ke 02, tapi pada ujungnya nanti akan kembali kepada ruh perjuangan. Kitahnya mereka. Pada kitahnya. Nah, kalau kita tidak berbeda, maka tidak akan tidak lahir hal yang terbaik. Ya, ini menarik. Karena perbedaan itu akan lahir hal yang pas terbaik di antara kita. Itu. Baik Bang Iqbal, sebelum kita berpisah, saya ingin Bang Iqbal menyampaikan harapan sebagai aktivis 98 ini untuk generasi, ya. Pesan pertama adalah ke teman-teman aktivis 98 yang masih menunggu. Pertama ingin melihat wajah mana Iqbal Selian, yang kedua ingin menunggu bagaimana seruan Bang Iqbal terhadap aktivis 98 untuk terus berkontribusi terhadap Aceh. Yang kedua, apa harapan Bang Iqbal terhadap generasi Z sekarang yang notabene adalah orang yang akan menerima warisan kita setelah kita tiada. Harapan saya kepada rekan-rekan 98 dari semua kalangan, ya, baik dari ulama, masih semuanya lah. Harapan saya teruslah menjadi uswatun hasanah kepada orang yang berada di sekeliling kita, karena kita label yang ada dalam diri kita itu tidak akan bisa terhapus. Maka haruslah kita bisa menjadi contoh kepada generasi kita ke depan. Maka harapan kami pun kepada generasi kita ke depan, maka ambillah yang kamu lihat terbaik dari kami, maka berjuanglah terus untuk masa depanmu dan masa depan Aceh umumnya. Merdeka! Mudah-mudahan Bang Iqbal sebagai aktivis 98 yang masih punya semangat juang yang membara, ya. Mudah-mudahan Bang Iqbal banyak waktu yang luang bisa kita kembali di studio podcast ini. Mudah-mudahan para sahabat DAO Podcast yang setia dengan pergerakan aktivis 98 terus ikuti perkembangan ini. Seramo Demokrasi tampil setiap pekan untuk mengisi ruang-ruang demokrasi agar kita sebagai warga Aceh bisa mengikuti perkembangan Aceh, tahu posisi di mana, dari mana, sedang di mana, dan akan kemana kita bawa Aceh. Saya Akmal Abzal mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Alhamdulillah.